Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, karunia-Nya, serta inayahnya kepada kita semua, terutama nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman ataupun nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan, untuk melaksanakan salah satu amalan ibadahnya, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang uswatun hasanah, seorang suri tauladan bagi kita semua di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, dan rekan-rekan peserta lomba tausiah Ramadan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita umat Islam, di mana Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Selain itu, bulan suci Ramadan juga bulan yang mulia karena barang siapa di dalamnya yang berkesempatan untuk menjumpainya, yang diberikan kemampuan, yang diberikan kesehatan untuk berjumpa dengannya, maka diwajibkanlah atasnya untuk berpuasa, kecuali memang mereka yang memiliki uzur syar'i di dalamnya untuk tidak melaksanakan amalan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan amalan ibadah puasa tersebut khusus untuk mereka orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, tidak pula menyebutkan ya ayyuhalladzina muslimun, wahai orang-orang Islam, tetapi spesifik Allah menyebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Bapak, Ibu, Dewan Juri, serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, bulan suci Ramadan, saat kita melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Paling tidak ada 4 hikmah yang bisa kita dapatkan melalui pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, puasa merupakan ibadah sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan ibadah puasa, maka diharapkan kita bisa menjadi individu yang otentik, individu yang berakhlakul karimah. Dengan berpuasa diharapkan dapat menjadi benteng diri kita terhadap syahwat nafsu dan keliaran nafsu di dalamnya. Ibadah puasa adalah merupakan ibadah yang mana pahalanya Allah lah yang langsung akan membalasnya. Berbeda dengan amalan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti halnya ibadah sholat, ibadah zakat, ataupun ibadah haji, yang mana bisa dinilai dan dilihat oleh umat manusia lainnya. Amalan ibadah puasa hanya kita, individu yang melaksanakannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya. Sehingga melalui ibadah puasa menjadi sarana betul-betul untuk melatih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua dari melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah puasa merupakan sarana untuk melatih jiwa kita. Sesungguhnya puasa merupakan self of control bagi kita individu untuk berusaha menahan
ataupun mengekang hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Allah melarangnya untuk kita melaksanakan. Seperti halnya makan dan minum ataupun berhubungan seksual antara suami dan juga istri. Namun melalui ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melatih jiwa kita menjadi lahan self of control untuk bisa menahan itu semuanya. Hikmah yang ketiga dari melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan adalah melatih rasa welas dan asih kita kepada sesama umat manusia. Dalam hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Quran surat Al-Ma'un, melalui pengaplikasiannya, melalui pengejawantahannya, mengimplementasikan apa yang ada di dalamnya untuk membangun rasa cinta terhadap sesama manusia. Dan hikmah dari puasa di bulan suci Ramadan yang keempat adalah merupakan sarana untuk pembersihan jiwa diri kita. Ketika kita telah menambahkan ketakwaan kepada Allah, ketika kita telah mampu melatih jiwa kita, ketika kita telah mampu untuk membangun rasa welas dan kasih kita kepada sesama umat manusia, maka hikmah yang keempat yang bisa kita dapatkan adalah melalui ibadah puasa ini menjadi sarana kita untuk pembersihan jiwa kita. Diharapkan dengan melalui ibadah puasa, kita bisa menjadi individu berkarakter yang otentik, individu yang baik kepada sesama manusia ataupun baik kepada Sang Pencipta, hablu minanas ataupun hablu minallah. Dan nanti akhirnya di penghujung Ramadan memasuki bulan Syawal, kita semua akan kembali dalam kondisi yang fitrah. Kita semua akan kembali dalam keadaan yang suci, di mana melalui satu momentum yang disebut dengan Idul Fitri. Hakikatnya Idul Fitri merupakan kemenangan bagi mereka yang dapat melaksanakan amalan ibadah sebaik mungkin. Bagi mereka yang selama ibadah puasanya itu melaksanakan dengan sungguh-sungguh, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan berusaha sebaik mungkin untuk menjauhi apa yang Allah larang. Dengan Idul Fitri ini menjadi momen kita kembali menjadi manusia yang suci, manusia yang fitrah, yaitu kembali keadaan Islam yang sebenar-benarnya. Melalui ibadah puasa tadi, dengan goalnya adalah untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Amirul Mukminin, apa itu ketakwaan?" Lalu Amirul Mukminin menjawab, ketakwaan adalah di mana seperti kita berjalan di antara duri-duri yang begitu banyak, maka kita akan berjalan dengan sangat hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha." Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah, yaitu kepada kondisi yang fitrah. Allah telah menciptakan manusia menurut fitrahnya, yaitu Islam. Melalui ayat ini, Allah ingin kita semua pada saat momentum hari perayaan Idul Fitri menjadi manusia yang benar-benar bersih dan suci, di mana kondisi itu disebut dengan Islam. Kita jadikan Islam sebagai way of life, rule of thinking, ataupun state of mind dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menjalankan amanah Allah menjadi seorang khalifah di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, barang siapa berpuasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka akan dihapuskan dosanya pada masa lampau. Melalui hadis ini Rasulullah berpesan, ketika kita melaksanakan amalan ibadah dengan sebaik-baiknya, maka kita akan keluar dalam kondisi yang fitrah tadi tersebut. Terakhir, saya akan menutup kultum ini dengan salah satu penggalan surat Al-Hujarat ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.